Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sekarang kita lanjutkan talk show kali ini Idul Fitri yang di hari ke-6 di hari raya Idul Fitri atau tanggal 6 Syawal 1441 Hijriah. Dan sekarang narasumber kita yaitu Al-Ustaz Aldi Kusbimantara, salah satu tokoh agama di Kota Depok. Kita hubungi langsung, oke? Nah, kita sejenak, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita tunggu beliau muncul dulu ya, saudara-saudariku yang cintai, yang banggakan. Talk show kali ini kita lanjut sampai tanggal 8 Syawal insyaallah taala. Bagi yang ketinggalan nonton yang talk show kemarin, kita masukkan ke YouTube, oke? Ya, sekarang udah muncul ya beliaunya ya, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Sebentar. Ya. Wah. Oke, gak apa-apa, slow. Pakai tripod. Ya, sama aja pakai tripod juga. Ya. Sebentar ya. Oke, slow aja. Nah, sekarang kita bersama Ustadz Aldi Kusbimantara, yaitu salah satu alumni Pondok Pesantren Al-Masriyah di tahun 2017 bareng sama saya, dan salah satu tokoh agama di Kota Depok. Masya Allah gitu kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya akhi? Bikhair alhamdulillah. Kaif halak ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair di Indonesia. Ya Allah, barakallah. Mata'allah bituli hayati. Amin bil qabul. Allah yusallimak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wa anta min ahli. Amin ya. Masya Allah. Ustaz, gimana Idul Fitri di Depok? Alhamdulillah lancar. Berjalan dengan baik. PSBB lancar. Tapi yang Idul Fitri ngadain di masjid atau di rumah nih? Idul Fitrinya nih di Depok. Idul Fitri kita mengadakan di musola di lingkungan sekitar. Oh, di bagaimana Idul Fitri? Ya, Idul Fitri di Kuwait bagaimana? Idul Fitri di Kuwait ya di kamar saja gitu kan, di rumah saja, masih tidak dibuka gitu disebabkan ini kan lockdown 24 jam. La tuqamu fihimul jamaah. Saat Idul Fitri tetap berjamaah tapi dipusatkan di kamar aneh. Alhamdulillah. Tuqamu fihim jamaah. Ya, yang penting kita tetap berjamaah dimanapun kita berada gitu kan. Masya Allah. Siap. Terus mungkin apa sih makna Idul Fitri kali ini gitu menurut Ustadz Aldi gimana? Idul Fitri ini lebih mengarah kepada hikmah ya. Karena kan kita ini menjalankan ibadah selama 30 hari ibadah saum, kemudian ditutup dengan hari Idul Fitri di tengah-tengah pandemi virus. Begitu. Oh gitu ya. Nah, hikmahnya adalah ya mungkin virus ini adalah sebagai ujian kepada orang-orang yang beriman, mobil khusus di Indonesia. Mudah-mudahan bisa melewatinya dengan baik. Mudah-mudahan segala amal baiknya yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan Allah terima. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Taqabbalallahu ya karim. Amin insyaallah taala. Ini saudara-saudariku, ini kebetulan beliau ini alhamdulillah khair. Kebetulan beliau ini satu angkatan sama AA ya, selama di Al-Masriyah, bahkan dari 2011 sampai 2017. Masya Allah gitu kan. Mungkin banyak kenangan sama beliau ini, subhanallah gitu ya Ustaz ya. Banyak kenangan-kenangan gitu selama di Al-Masriyah gitu kan. Dan ini talk show ini sekalian apa tuh? Sekalian apa ya? Sekalian temu kangen gitu kan
Kau dulu kan pernah sering ketemu sama A juga selama di Al-Masriyah selama 6 tahun gitu kan, baik di Zanawiyah maupun di Aliyah, subhanallah gitu kan. Sinyalnya dari sana. Oke, bentar. Oke. Oke, ini mungkin sinyalnya mungkin. Oke. Dan ini beliau juga masya Allah gitu, ketika bersekolah, ketika thalabul ilmi bareng-bareng aneh gitu kan, masya Allah. Beliau ini salah satu siswa yang berprestasi gitu selama di Al-Masriyah juga, masya Allah gitu kan, selama di Al-Masriyah gitu. Aduh, mungkin banyak Ya, ini apa ya, masya Allah gitu kan, sekalian temu kangen gitu ya Ustaz ya. dulu kita sama-sama belajar satu kelas. Iya, satu angkatan, satu kelas juga ya di madrasah aliyahnya gitu. Ya, ya kita pernah qiyamul bersama, ngaji kitab bareng. Ya, Qiyamul sama Kang Haji Solah, masya Allah ya. Masya Allah. Dan ini mungkin ya, obat kangen A gitu sekarang ngundang Ustadz Aldi juga kan lewat talk show Azam juga gitu kan, hanya untuk Amin. semata-mata ngisi lockdown 24 jam gitu kan, yang akan berakhir pada hari esok gitu. Amin. Amin. Ya. Barakallah. Mungkin Ustadz, gimana tuh kebijakan-kebijakan di Kota Depok itu dalam menangani pandemi COVID-19 ini? Untuk kebijakan sendiri di Kota Depok itu, jadi dihimbau untuk setiap masjid oleh pemerintah tidak mengadakan sholat berjamaah, tidak mengadakan sholat Idul Fitri, dan juga sholat tarawih kemarin. Nah, untuk saat Hmm. ini yang mungkin sedang dikaji ulang kebijakannya. Sebab kenapa dari himbauan tersebut, ya tetap saja masih banyak masjid-masjid ini umat Islam yang tetap melaksanakan ibadah jamaah. Begitu, karena sebagaimana tradisi di sini, ya seolah-olah ya kalau Idul Fitri itu tidak dilaksanakan ya terasa asing gitu. Walaupun hukumnya sunnah muakkad, tapi kan setahun sekali seperti itu. Betul. Jadi ya susah gitu. Sekalipun di lockdown, ada PSBB, tapi kita tetap keluar rumah untuk cari kebutuhan hidup. Kota Depok. Oh gitu ya ya. Ya sebenarnya sini juga sama juga sih, tapi di lockdown juga yang, tapi kalau pengen keluar ke pasar mending daftar online dulu gitu, daftar izin dulu gitu kan, di mana-mana nanti Oh, dijegal polisi, tinggal dilihatin saya berarti dapat izin gitu. Tapi kalau nggak daftar online udah ketangkap 3 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah. kalau di sini sih belum belum ada denda. Paling kalau misalkan kita keluar ya dari rumah, kita nggak pakai masker, kemudian kita nggak pakai sarung tangan. Nah, maka itu kita kena denda 250.000. 250 Gitu, ribu. Syekh. Ya, Syekh. Hmm, Naam. Masya Allah. Ya sih, memang kita ini berada di masa kesulitan gitu kan, di masa Ya, pandemi, terus berjamaah ditutup sementara di masjid, tapi dialihkan berjamaah ini dari masjid ke rumah masing-masing bersama keluarga gitu ya. ya. Masya Allah. Nah, yang lebih enaknya yang sudah berkeluarga. Yang yang, Ya, yang nggak enaknya belum berkeluarga. ya betul sekali. Kalau jomblo mah gimana ya? Sendiri sama babe sama emak kali ya. Ya, kalau si Putra mungkin sama itunya, sama apanya Iya, tuh tahu si Putra. iya betul betul. Ajam di sana dengan siapa? Kalau Ana sama ini sih, sama sama temen dari Jawa juga, dari Jawa, Wah, satu kamar 2 orang. Tapi kalau urusan berjamaah misalnya, ya kadang-kadang juga dari temen dari Indonesia, kamar lain juga datang ke kamar gitu, pengen berjamaah, hanya pengen berjamaah doang gitu. syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun ini ya masih ditutup, tapi berjamaah tetap jalan gitu. Tetap jangan sampai tidak berjamaah. Fa'alaika bil jamaah. Betul. Karena Guru kita yang itu. ya
Kalau kemarin kan apa ya, beliau Kang Haji sudah bilang apa ya, al jama'atu rahmatun wal mufaraqatu adzabun. Ya kan? Nah, sahih. Sadaqta akhi. Karena berjamaah itu akan menimbulkan rahmat dan perpisahan itu ada menimbulkan azab gitu. Benar dari Allah. Oh. Nauzubillah, subhanallah. Oh, Walaupun kita ini bisa jauh nanti ke depannya mungkin sudah sama-sama sukses, tetap kita harus saling jalin silaturahim, jaga persatuan, jangan sampai pecah. Nah, itu dia hikmahnya. nah itu betul betul sekali gitu. Dimanapun kalian berada, walaupun apa tuh, walaupun kita berada di jarak jauh, AA di Ya, Kuwait, Ustadz Ali pun di Depok juga, tapi tetap silaturahmi jalan terus gitu kan? ya, betul. Komunikasi sambung. Sekiranya ada ya perbedaan, saling ditanyakan, cari Mm-mm, solusi. betul. Dan juga apa ya, kalau kalau mau apa ya, kalau mau apa tuh ngomongin perbedaan harus ada adabnya pun juga gitu kan? Adabul hiwar Sohe, sohe. yang Ada pernah beliau. baca karangan Habib Umar gitu. Sekarang di sana gimana perkembangan virus COVID di Kuwait? Kalau di Kuwait sih, kalau dulu itu apa ya? Hanya apa ya? Memang Kuwait itu lebih dulu tanggal 24 Februari 2020 awal kasusnya, sampai sekarang Kuwait sama Indonesia sama ininya jumlahnya sekitar 24.000 lebih Wow, sama. itu untuk saat ini sudah mengalami penurunan atau tetap melonjak jumlahnya? Kalau di bulan Ramadan itu tanggal 15 Ramadan itu 1.000 orang yang kena dalam satu hari. Tapi sekarang 800, kemarin 600, kadang naik lagi 800, 600, bahkan 500 gitu. Berarti sudah mulai ada penurunan ya Ada di penurunan, Kuwait. ya. Alhamdulillah. Makanya tuh hari hari Hayat itu ada ini kan, ada disebutnya tuh al-audah ilal hayati tabi'iyah. Audah itu adalah kembali kepada kehidupan seperti semula, tapi Lah, bertahap gitu. ya. New normal kalau di New, Indonesia itu. ya new normal. Ya. Tahap satu apa yang dibuka, masjid udah mulai buka, tapi Jumatan belum bisa. Hmm. Ya karena ini gitu kan, kalau Jumat kan banyak orang gitu, kalau berjamaah hanya berapa jajar gitu. Kalau yang berjamaah biasa itu. Nah, kalau untuk keadaan kuliah di sana seperti apa? Di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kalau di Kuwait sih apa ya, libur sampai Agustus dan kami gak ada belajar online sengaja ya. Kalau kami di sini buat apa tuh, buat belajar, buat apa tuh, seminar online gitu, ngadain seminar kemana gitu kan. Ya banyak-banyakin dapet ya, minimal lah. Kalau kau pengen ini mah, pengen detailnya apa ya, banyakin sertifikat gitu buat Hmm. apa ya, apa ya, buat ini ikut seminar keguruan, buat apa ya, acara seminar, ikut acara seminar dan lain-lainnya gitu, banyak lah kegiatan-kegiatan sini, tapi tetap Masya aja lewat Allah. online. Dengan online. Online aja tetap itu. Ustadz selama Ramadan ngapain aja tuh selama Ramadan itu? Alhamdulillah saya selama Ramadan, saya mengadakan pasaran kitab. Pertama kitab Tijan Darori, yang Ah, kedua Fathul Qorib Al-Mujib. Masya Allah. Kalau kalau untuk Tijan itu khusus yang muda-muda seperti Saudara Fahri, Ridho, gitu. Ah, Selebihnya itu untuk yang lebih tua lah, ustadz-ustadz dengan mempelajari kitab fikih Fathul Qorib, gitu. Untuk fikih sendiri itu dimulai ba'da asar lewat channel khusus aja buat di kampung sekitar, nggak di ekspos, nggak ada ekspos luas ya. ya, Begitupun juga demikian dengan pasaran Tijan, itu dilaksanakan ba'da taraweh di Masjid Jami Al Huda, masjid kampung sini. ya. Dan alhamdulillah yang ikut 25 orang, lumayan banyak. Selebihnya saya juga jadi imam taraweh di dua tempat gitu. Di malam-malam ganjil, malam 1, malam 3, malam 5, malam 7 dan sampai akhir itu saya berada di lain tempat gitu. Sementara di malam-malam genap itu saya imam taraweh di musola dekat rumah saya
gitu. Nah, setiap paginya ba'da subuh saya ini ikut pasaran. Kita berisalatul muawanah bersama Dr. Handes Kiai Haji Abdul Mujib sebagai Rois Am PCNU Kota Depok. Jadi alhamdulillah Ramadan kali ini terasa lebih manfaat lagi gitu loh. Cuman yang saya sesali Ramadan tahun lalu saya ini dapat menghatamkan Al-Qur'an. Nah, untuk Hmm. Ramadan ini ya alhamdulillah saya tadarus tapi tidak sempat menghatamkan Al-Qur'an. Hmm. Itu yang saya sangat sesali. Tapi alhamdulillah Ramadan ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya mudah-mudahan Allah menerima segala amal baik kita, menghapus Amin. segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setelah fitrah ini kita menjadi pribadi insan yang lebih bertakwa lagi kepada Allah. Amin, amin. Masya Allah, kita berisalatul muawanah itu tentang tasawuf ya, Ya, tentang adab dan akhlak. dan akhlak. Kebetulan Ya. nanti insya Allah Jumat apa ya, Jumat pagi jam setengah 9 pagi aneh buat pengajian ini, pengajian Risalatul Muawanah tuh. Insya Allah Masya jam Allah. jam jam setengah 9 pagi. Tapi Nah, lihat di channel YouTube. oh, dari channel YouTube. Ya, Jalan. Itu isinya itu sangat penting buat kita yang hidup di akhir zaman. Itu betul, nasihat-nasihat Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu luar biasa betul, manfaatnya. betul. Ya, memang apa ya? Memang asalnya tuh di bulan Ramadan pengen buat kajian Risalatul Muawanah, tapi apa ya? Memang anak kurang kurang ahli gitu kan, belum belum benar-benar detail baca gitu kan. Belum Ya, punya paling ijazah. ya bukan urusan ijazah atau apanya, tapi apa ya? Belum apa tuh? Belum benar-benar detail gitu kan, baca-baca sampai akhir gitu kan. Ya, Nah, Fer. kalau ya paling buat kajian tentang sunnah Nabi sehari-hari tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi selama Ramadan kajiannya. Itu udah bagus banget saya lihat di Facebook. Luar biasa. Ya, daripada daripada main game gak jelas gitu kan. Kalau Anda memang kebetulan gak suka main game. Syarat untuk jadi orang mulia itu tarkuhu malayaknihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Betul, betul. Nasihat Luqmanul Hakim pada anaknya. Iya, Saudara AA gimana? Ramadan tahun ini gimana di sana? Ramadan tahun ini udah dirancang, udah buat acara Ramadan ini. Buat apa Ya, ya? Buat takdir itu rencana. Nah, tapi karena kehendak Allah gitu kan, corona gitu kan, rencananya misalnya di waktu normal tanggal 1 sampai tanggal 20 ada jadwal imam taraweh di masjid yang dipegang oleh Kuwait, tapi namanya Masjid Indonesia gitu kan. Jadi yang ya, ya, karena pemerintah Kuwait memberikan tempat untuk warga Indonesia agar melaksanakan sholat berjamaah dan khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia ada di sini. Itu dijadwalkan imam tarawih di situ. Dan di akhir Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, ana fokus ke Masjid Kabir. Masjid Kabir itu adalah kalau di Indonesianya itu Masjid Istiqlalnya. Karena di situ ya. ada Syekh Misyari Al-Afasi. Di situ ada Syekh Oh, Misyari Al-Afasi. Ya. Nah, kebetulan alhamdulillah sih udah ketemu. Alhamdulillah Ustaz ketemu di Pasar Mubarakiyah. Ketika apa tuh? alhamdulillah. Ketika So, pembukaan minyak wangi gitu. Beliau ada, anak ada, alhamdulillah ketemu. Nah, bukan minyak orang wangi gimana? beliau itu buka pabrik minyak wangi. Oh, Ya, Masya Allah. itu pas datang Ustadz Syafiq Basalamah pada teman-teman yang lain pada fokus ke Masjid Indonesia, ngedengerin Ustadz Syafiq Basalamah, datang ke Kuwait, anak ke pasar nemuin Syari. Hmm. Ya, sengaja mereka gak tahu dan mereka gak tahu anak ke pasar karena ada Syekh Al-Afasi dan Syekh Al-Afasi ya biasa foto bareng ya Ya, sebagaimana Ustaz Aldi lihat gitu. Masya Ustaz Allah. Aldi Nah, biasanya kalau Syekh Misyari itu kalau di waktu normal 10 terakhir Ramadan ada di Masjid Kabir, ngimam gitu. Ngimam, itikaf, dan ibadah lainnya ya. Yang imam itikaf dan ibadah lain di sana. Dan kalau ana apa ya? Kalau ana paling rencana Ramadan itu saja. Tapi karena qadarullah awal Maret masjid udah ditutup,
sampai Solo Paybaytukum juga viral sampai Indonesia viral ya. Ya Ramadan kali ini paling ngadain terawih di kamar berjamaah. Imamnya giliran. Kadang aneh, kadang ini gitu kan. Terus ngaji Quran alhamdulillah khotaman juga gitu kan, walaupun satu kali. Sore ngadain pengajian juga sore waktu Kuwait sambil nunggu buka puasa. Dan di Indonesia, dan ana tuh ngukurin waktunya itu di orang Indonesia itu pada udah taraweh, di sini belum buka puasa. Nah, ana buat pengajian tentang sunnah Nabi sehari-hari gitu. Masya Allah. Jarak waktu Indonesia dengan waktu Kuwait itu berapa jam sih? 4 jam. 4 jam. Ya, Saat ini kan di sini menunjukkan pukul 16:45 kurang lebih. Nah, di sana pukul berapa di Kuwait? 12.45. 12.45. 4 jam ya, Masya Allah. 4 jam. Ini seharusnya nih kalau normal ini baru keluar Jumatan. Kalau normal ya. Ya. Berarti tidak melaksanakan Jumat di sana ya? Masih belum ya? Masih belum. Belum dibuka. Belum dibuka. Masjid dibuka itu, masjid di sini dibuka tanggal 31 Mei, tapi belum ada salat Jumat. Salat Jumat itu dimasukkan ke fase ketiga karena banyak kerumunan itu di malam di hari Jumat gitu. Berarti hanya sholat berjamaah saja. Salat berjamaah dong. Ya kan, kalau berjamaah kan biasalah, paling kalau di kita kan hanya 3 orang 5 orang kalau di kampung itu. Kadang kalau di sini mah 2 jajar. Tapi kalau Jumat banyak. Suka berapa banyak kira-kira kalau Jumat? Ada 1.000 orang. Masjid penuh kalau Jumatan. Kapan Zuat? Insya Allah bentar lagi dah kau balik dari sini. Nunggu kelar dulu corona. Jadi ulamaul uzzab. Seperti Imam Nawawi, ya, ulamaul uzzab. Ya, Imam Nawawi ya. Ya, Ibnu Taimiyah termasuk ulamaul uzzab. Ya betul. Salah satu ulama uzzab gitu ya. Masya Allah ya. Antum mau jadi ulama uzzab? La. Gimana Zatapal? Sino? Kenapa nggak mau? Hah? Ada apa? Kenapa nggak mau? Ya kan apa ya? Kalau jadi apa tuh? Kalau jadi misalnya kalau jadi ini kan pendakwah kan harus ada penyemangatnya juga kali. Kan penyemangat kan istri tuh. Sodakta akhi ya. Aneh lihat tuh yang kuliah yang di semester terakhir gitu, terus yang masih jomblo skripsi kan pasti puyeng gitu kan, nggak ada penyemangat lah. Kalau ada istri kan ada penyemangat tuh. Mata yukramul mar'u indal imtihan. Masih inget gak tuh? Oh iya, inget itu Kang Kosim tuh. Pelajaran Lugatul Arabiyah. Ya, sama Kang Kosim tuh. Kapan balik ke Indonesia? Kapan rencana balik ke Indonesia? Asalnya normal awal Agustus, tapi karena COVID-19, tapi pulang insya Allah awal Desember. Oh, jadi awal Desember mau pulang? Awal Desember mau pulang. Si Putra minta dibawain mukena, katanya. Mukena di sini mah abaya, bro. Putra tuh. Iya. Putra mau pakai mukena katanya. Insya Allah ya, sehat-sehat terus jamnya. Ya. Nah, biar jadi ulama, biar jadi penerus pesantren, pemimpin pesantren Sirajul Atfal. Amin. Karena ini apa ya? Sekarang ini apa ya? Kita ini ya memang talk show-nya memang temanya bicara santai dan temu kangen gitu kan kalau untuk hari ini gitu. Karena yang penarasumbernya Ustadz teman anak juga Ustadz Aldi gitu. Masya Allah gitu. Dari MTS bareng-bareng sampai Aliyah bareng-bareng. Bareng ya.
Bahkan sampai jalan ke Jakarta pun juga bareng-bareng gitu ya. Mau makan nasi Padang lagi di rumah AA? Boleh, boleh. Ya, hanya belum pulang. Ya paling ntar Desember gitu. Paling ntar kalau pengen ketemu palingan di bandara, oke gitu. Berarti akhir tahun pulang rencana mau ngelamar nih. Ya insya Allah lah gitu, mau lamar. Amin. Oh, Amin. Ustadz, Amin. Ustadz gimana tuh? Kapan ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bentar lagi mau ngelamar. Uzab. Uzab. Ya, Paham kan? ya, paham bang. Ada putra nih, Zam Kang Wawang kumaha lah. Kita bapak kos nasi putra. Ya, ya putra ini mah. Saudi nahan tawa mulu, aduh. Biasa aja kali, Put. Kurang banyak gabung dong, gabung. Gabung. Ngomong ini temu kangen gitu. Kau kemarin mahasiswa di berbagai negara, ini undang. Itu teman kenal dari mana? Mahasiswa di berbagai negara. Ya sengaja anak chat. Oh, antum chat. Chat satu persatu. Tapi bersedia untungnya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bersedia. Ani tuh besoknya tuh rencana Habib tuh ketua PPI ya, ketua ini PPI Yaman, Perhimpunan Pelajar Indonesia Yaman gitu. Tapi karena kondisinya semua Habib itu bersedia, tapi yang tidak bersedia itu sinyalnya di Yaman jelek gitu. Iya. Sekalian pengen ini, ya. Sekalian aneh pengen tahu ceritanya ini Habib Ali Masyhur itu kan lagi viralnya tuh beliau meninggal gitu. Pengen tahu detail dari Yaman langsung. Habib Ali Masyhur itu ya karena beliau emang sakit, emang sudah lama sakit. Ya. Termasuk Habib Salim Asyatiri, beliau juga meninggal karena memang sudah lama sakit, punya gula. Ya betul. Gitu. Jadi ya memang sudah umur mungkin. Fa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Betul. Ya kan kalau bagi kita semua kan apa ya? Ini sangat kehilangan gitu kan beliau-beliau ini gitu. Kehilangan beliau-beliau ini gitu kan. Harus bersedih kita. Ya betul. Malam yahzan bimauti alim bahwa Munafik. Nah, itu. Sahih. Kalau kagak sedih sama meninggalnya ulama, ya udah munafik gitu. Iya. Karena siapa lagi panutan kita kalau bukan ulama? Meninggalnya Betul, ulama betul. diangkatnya, dicabutnya ilmu. Iya, betul sekali. Karena ini gitu kan ya. Karena ini beliau nih disebutnya pun juga mufti dari Trim gitu kan, mufti Trim gitu. Kata Ya. Habib Syauqi itu. Karena Ahli nasab, oh gitu. ahli nasab sedunia. Allah Karim. Wah, Karim. Bahkan kemarin itu mertuanya Habib Umar meninggal juga gitu ya. Ya, Habib Ahmad Alatos. Ya betul, Habib Ahmad Al-Attas. Ya. Iya. Ya karena ini gitu kan. Memang satu persatu gitu dicabut oleh Allah gitu kan. Allah mencabut ilmunya dengan mewafatkan para ulama gitu kan, termasuk beliau-beliau juga gitu kan. Memang kita ini semua sedih sekali dengan kepergian mereka berdua gitu kan. Nah makanya kita ingin dari kemarin tuh pengen berbincang-bincang sama Habib Syauqi, ketua pelajar Indonesia Yaman gitu kan. Ingin tahu Habib detail gitu. Habib Syauqi anak punya. Ini udah kontak. Oh, sudah kontak, Masya Allah. Ya. Tapi masalahnya sinyal kurang mendukung. Ya. Kalau mau ke Habib, datang aja ke Rawageni. Di sini banyak, maksudnya orang-orang dekat ke Habib besar, termasuk Habib Mahdi Asyatiri, tahu gak? Mahdi Asyatiri, Habib oh Abdul iya. Qadir. Abdul Ya, Qadir. betul. Ya,
bin Mahdi Asyatiri, Ya, pimpinan ya, Ribat Tarif saat ini. ya. Oh ya Ustadz gini, apa ya? Gimana tuh perkembangan pesantren di Ribat Al Mustaba nih? Ya alhamdulillah untuk saat ini pembangunan masih tetap berjalan. Santriku yang mendaftar untuk MTS sudah ada 30 orang. Untuk ngaji pun sudah berjalan setiap malam harinya. Doakan mudah-mudahan jadi Amin, amin, pesantren yang barokah, yang manfaat, yang amin, maju ke depannya bagi agama, nusa dan bangsa. amin. Itu dekat ini kan, dekat rumah antum kan? Iya, di belakang, nggak jauh dari Di, rumah. tak jauh dari Ya, rumah. ya. Masya Allah. Jadi Ma- itu pesantren punya Kiai Haji Sofyan Samsudin. Mm-mm. Beliau ini khodam terakhir Habib Salim Asyatiri. Gitu. Mm-mm. Kurang lebih beliau berkhidmat selama 4 tahun, belajarnya di Rubat kurang lebih 3 tahun, jadi 7 tahun beliau bersama Habib Salim. Mm. Masya Ketika Allah. pulang, ya dikasih bekal sama Habib Salim, ya untuk berdakwah, untuk nikah dan sebagainya macamnya. Akhirnya diputuskan untuk bangun pondok pesantren sebagai wadah untuk mengembangkan, mengamalkan ilmu-ilmunya dan juga untuk mempersatukan para asatid ulama-ulama yang ada di Kampung Rawageni gitu. Oh Sebenarnya gitu. di Rawageni ini banyak kiai ulama gitu yang pesantrennya itu belasan tahun, puluhan tahun begitu. Cuman karena tidak ada wadah dan kurangnya terjalin silaturahim, jadi ya masing-masing gitu. Tapi alhamdulillah sekarang juga di Kampung Rawageni ini sudah ada yang namanya Forum Silaturahim Asatid gitu. Jadi Mm-mm. ustadz-ustadz dari berbagai RW, RT di lingkungan Rawageni itu ada forumnya gitu. Jadi di sana Mm-mm. nanti ketika kemarin kita ngambil kesimpulan tetap terawih kita adakan gitu. Bisa mengeluarkan fatwa untuk masyarakat sekitar seperti itu. Oh, masya Allah ya Ustadz ya. Jadi apa ya? Karena disebabkan apa ya? Ulamanya pada apa ya? Para kiainya pada bencar gitu kan? Karena belum ada wadah gitu ya. Ya, Nah, tapi nah, alhamdulillah sudah ada wadah sekarang. karena sudah ada wadahnya, ulama itu bisa bersatu. Terus juga ada tempat base camp untuk berkumpulnya, untuk apa tuh? Untuk mencari solusi masalah-masalah umat gitu kan? Mm-mm. Masya Allah ini ya, dan beliau pun juga ini Ustadz Aldi itu adalah salah satu staf dari Pondok Pesantren Ribatul Mujtaba di daerah Rawageni Depok. Nah, Iya. kalau pengen ke Depok Lama, aku pengen ke beliau itu konek kereta sampai Depok, berhenti di Depok Lama, dari Depok Lama terus masih inget. Terus naik angkot ke arah sana ya, ke arah sana, terus kalau ada tulisan Rawageni turun. Masih ingat. Arah Citayam. Arah Citayam ya. Ya, Dari kalau Citayam. ingin menghubungi Ayo. Habib-Habib di pesantren Rubat dari Yaman besar, bisa langsung ke Ustadz Sofian atau datang sini aja ke Rawageni sama saya. Nanti saya anterin. Ya insya Allah ya. Kalau aneh balik nih mungkin akhir tahun nih main-main ke Jakarta, ke Depok gitu kan. Silaturahmi lagi sini. Iya. Dan mudah-mudahan juga nih COVID-19 ini cepet-cepet hilang lah gitulah. Amin, amin. Mudah-mudahan hilang. Mudah-mudahan hilang. Nah, itu Ya, udah ada sekarang ini Ustadz ini udah masuk ke ranah MUI Depok sekarang. kata siapa aja? Ya mungkin antum sering sering ngechat baru beres dari MUI. Baru beres. Tadinya tuh saya melamar masuk di MUI, ya. Karena tetap MUI itu bukan hanya mempertimbangkan dari background pesantren, tapi juga dari tingkat akademisi. Jadi yang belum lulus Parata 1, S1 itu belum bisa keterima di MUI. Mm-mm. Gitu. Jadi dia walaupun dia lulusan pondok, kecuali dia sudah S1 atau S2, dia memiliki ijazah pondok, gitu. Ada ijazah pondoknya, jadi mungkin bisa masuk ke MUI. Nah, untuk Mm-mm. posisi saya di MUI, saya ini jadi cuman bantu-bantu aja gitu. Jadi apabila MUI ini ada kegiatan sarasehan bersama pemerintah, nah, itu jadi tugas ngetiknya saya yang Mm-mm. ngetik
Heeh. Gitu. Dan selesai, saya anterin, selesai, ya alhamdulillah begitu ada sedikit upah seperti itu. Atau kayak seperti kemarin mengenai peraturan MUI Kota Depok, fatwa ulama mengenai panduan sholat Idul Fitri secara Ah, sendiri ataupun betul. berjamaah. Kalaupun sendiri dengan keluarga khutbahnya seperti apa, nah itu saya Mm-mm. yang ngetik Oh gitu. gitu. Saya kirim Ya, ya, ya. lagi, alhamdulillah. Jadi saya apa ya bahasa freelance, Freelance. Oh pekerjaan gitu. freelance. Ketika dibutuhkan bekerja ada upah, ketika nggak dibutuhkan ya tidak ada pekerjaan gitu. Betul, betul, betul. Ya mudah-mudahan aja bisa jadi ketua MUI Kota Amin, Depok. amin. Amin. Pantesan kemarin apa ya, baru beres dari MUI, baru beres dari ini gitu kan. Ya, aneh denger-denger gitu. Dan Ya soalnya kalau kita boleh cerita nih ya, boleh ngobrol nih ya. Ini di Depok ini ya paham-paham itu eh, berkembang, terutama Wahabi. Paham Wahabi ini kuat di Depok. betul, betul. Betul. Tahlil sedikit bid'ah, oh itu dimarah-marahin. Wahabi di sini kuat karena dia punya aliansi wadah persatuannya gitu, dan disokong Mm-mm. dana yang begitu besar Ya, gitu. ya. Untuk kami orang-orang NU dan Muhammadiyah itu kurang kurang posisi, apalagi di aparat pemerintah. Itu di sekitar aparatur pemerintah lebih mendominasi orang-orang PKS, bukan orang-orang Muhammadiyah, bukan orang-orang NU. Lebih banyak orang PKS dan orang-orang Wahabi Be- seperti itu yang Betul, anti betul. qunut, anti tahlil, anti zikir, anti wirid dan semacamnya. Nah ini ya tugas kami lah, ya maksudnya ada ilmu sedikit ya ustadz-ustadz muda ini supaya menjaga kota Depok ini dari Ya, paham-paham yang melenceng seperti itu. Itu keadaannya kondisi saat ini. Masya Allah. Jadi nanti pun ketika tahun 2021 di bulan April itu ada pilkada pemilihan kepala daerah kota Depok. Nah itu Mm-mm. bukan hanya kita menentukan siapa pemimpin kita, tapi main kuat-kuatan. Jadi NU Mm-mm. dan Muhammadiyah itu saling bersinergi yang melawan orang-orang Wahabi ini, begitu Ya, loh. betul. Nah, orang-orang Wahabi Depok ini lebih banyak di partai PKS seperti itu. Betul, Tapi betul. tetap aja di PKS banyak ada orang Ahlus Sunnahnya, orang NU-nya, tapi lebih mendominasi orang-orang Wahabi. Ya, Ya betul, betul. mudah-mudahan aja Allah jaga kota Depok, doain aja dari sana. Amin, amin. Dan ini pun juga sama ya, menjaga tugas berat pun juga, Sukabumi juga agak mulai banyak Wahabinya gitu kan. Banyak lah. Ya kayak dari Arroyah juga gitu kan. Yang pernah saya Ya, alami gitu. Dan dan saya pun ya, juga, yang penting intinya kalau kalau saya di Sukabumi ini, NU, Muhammadiyah dan FPI wajib bersatu untuk melawan itu. ya. Itu wajib bersatu Kalau tuh, saya, kan? prinsip saya sih seperti ini ya. Heeh. Ada paham Wahabi, ya silahkan. Itu Heeh. paham paham antum gitu loh, ya kan? Ya, Terserah. ya Yang betul. penting ketika kami, amalia kami ini sedang mengamalkan tahlil, ziarah kubur dan sebagainya macamnya, tolong jangan dibid'ah-bid'ahkan, tolong jangan disesat-sesatkan. Nah, itu Walana betul. a'malna, walakum a'malukum. Betul, Amal betul. kami ya amalia kami. Amalia kan begitu dalam Al-Quran. Ya Jadi betul sekali. sementara Islam aja memang sudah dikabarkan Rasul terpecah 73 golongan Betul gitu. sekali. Yang satu golongan dia akan masuk surga. Nah, satu golongan ini Betul. tidak dijelaskan secara detail. Ahlus sunnahnya seperti apa ya wallahu a'lam gitu. Jadi Ya, maunya saya nggak apa-apa ada perbedaan, asal jangan terjadi perpecahan. benar Perbedaan itu sekali. tidak dilarang. Yang diharamkan adalah perpecahan. Nah, tolong kalaupun Wahabi ada ya silakan tetap ada, tapi tolong jangan menyalah-nyalahkan amaliyah yang sudah menjadi Benar. kebiasaan dan adat istiadat kami gitu loh. Ya, betul, betul. Memang apa ya, silahkan apa ya, silahkan ini bersinergi, tapi dengan catatan tidak boleh menyalah-nyalahkan orang lain, bahkan Ya, menyesat-nyesatkan gitu. Ya, silahkan sahih. berjalan seperti biasanya. Ya, saya berharap kepada saudara-saudariku, silahkan berbeda, tapi harus pakai adab, berbeda pun juga. Makanya kita, Ya, kita dianjurkan, kok saran aneh untuk semuanya, para penonton semuanya,
bagi yang benar-benar misalnya berbeda sama si A sama si B, misalnya saya berharap kepada kalian semua para penonton baca kitab Adabul Hiwar karangan Habib Umar. Adabul Hiwar itu adalah di situ ada tentang masalah perbedaan, gimana cara menyikapi orang yang berbeda dengan kita. Nah, jangan sampai orang beda dengan kita langsung, wah salah, ini sesat, tidak boleh seperti itu. Islam itu memang benar-benar ramah dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah seperti itu. Itu dan itulah memang prinsip kita ini memang sama gitu kan. Ya seperti Sukabumi gitu kan. Sampai apa ya? Bahkan saya alami pas ketika di Arwaya itu ada ibu bapak datang ke rumah, datang ke Arwaya gitu untuk menjemput anaknya pulang. Untuk apa? Untuk ceramah di acara Maulid. Tapi ternyata anaknya menolak disebabkan bid'ah, sesat. Itu yang dikhawatirkan ya kan, bukan hanya saja dengan orang lain, bahkan dengan orang tua sendiri pun juga memang benar-benar dikhawatirkan gitu. Sampai ada yang melawan orang tua disebabkan itu orang tuanya menyebut untuk manggil ceramah acara Maulid, tapi anaknya tidak mau, sampai bilang ini sesat, ini bid'ah, ini gitu kan. Itu yang tidak diperbolehkan. Memang silakan untuk ini, tapi dengan catatan tidak boleh menyalahkan orang lain dan tidak boleh misalnya tidak boleh menyalahkan orang lain. Udah free aja jalan sebagaimana biasanya gitu. Kalau seperti biasanya jalan, yang enggak maulid oke, yang maulid oke misalnya. Yang ini oke, yang penting jalan seperti biasanya, happy-happy aja gitu. Iya. Masya Ya, Allah. masing-masing aja lah. Walana a'maluna walakum a'malukum. Nah itu. Yang penting tidak saling mengkafirkan, menyesatkan. Nah, itu. Yang bahaya itu yang mengkafirkan. Oh betul, bahaya sekali tuh. Ya, Nabi sudah susah payah, para ulama, para wali memuslimkan orang-orang yang kafir di luar Islam, yang non-muslim. Nah, ini orang yang dari dalam Islam justru mengkafirkan orang yang sudah Islam. Itu yang bahaya. Paling aneh sedunia gitu. Iya, pasti Nabi sakit hati dong. Sementara Allah aja maaf ngampun. Iya. Makanya apa ya? Itu mungkin andai kata Nabi masih ada, aduh capek-capek udah mengislamkan orang kafir, sekarang mengkafirkan lagi. Iya, nah ini pemikiran dari mana gitu? Mudah mengkafirkan. Golongan takfir itu ekstrim. Ekstrim ya. Masya Allah ya. Biasa ekstrimnya. Iya. Memang ini apa ya, sebagai pemuda anak milenial gitu. Walaupun ini apa ya, misalnya ada yang berbeda dengan kita, ada yang berbeda dengan kami, ya tolonglah jaga apa ya, sikapi perbedaan ini dengan lemah lembut dan dengan kasih sayang, dan tidak boleh dengan menyesatkan, menyalahin orang lain, tidak boleh itu. Itu bagi paling utama, paling milenial sekarang ini, Ustaz Aldi itu. Mungkin ada pesan untuk para milenial, untuk semuanya gitu. Mungkin ada pesan? Ya, pesan saya ya bersyukurlah tinggal di Indonesia, karena Indonesia ini kaya akan ragam budaya, baik dari segi agama, ras maupun suku. Kalau sudah agama itu jelas, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita tetap toleransi. Nah, ini sesama muslim sendiri, walaupun banyak perbedaan, tolong, yang namanya perbedaan dalam fikih, ikhtilafu ummati rahmatun, kata Nabi. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Jadi perbedaan di antara sesama umat muslim jangan dijadikan sebuah perpecahan. Justru kita harus selalu saling menghargai dan menghormati. Sebagaimana firman Allah, walana a'maluna walakum a'malukum. Ya amaliyah kami, amaliyah kamu, amaliyah kamu yang kamu yakini. Itu tetap harus jaga solidaritas, ukhuwah, dan tetap berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Masya Allah, Masya Allah.
Ini ya Masya Allah ini pesannya sangat luar biasa gitu ya. Ini ada yang Masya Allah ada yang bergabung dari Pakistan nih. Tete ya. Oh, di Pakistan. Ya Assalamualaikum. Masya. Dari Pakistan ini yang kemarin jadi narasumber barusan kemarin. Yang hari Kamis kemarin tuh. Masya Allah ya. Mas Ini mau ini Ustazah dia dari mahasiswi dari Pakistan. oh Ustaz aja. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Barok. Ya ini mungkin saja Ustazah terima kasih atas ininya pemaparannya terus apa ya bincang santainya dan temu kangennya juga ya terima kasih dan dan ini pun juga apa ya ini talk show Idul Fitri ini insya Allah akan berlanjut sampai tanggal 8 Syawal dan ini Amin. dilanjutkan talk show ini mungkin mingguan tidak harian gitu wa imma hari Ya, Sabtu wa imma hari Ahad gitu kan. amin. Manggil narasumber dari berbagai negara mungkin juga ya. Termasuk dari teman kita sendiri dari alumni Al-Masriyah juga, ada yang dari luar negeri, bahkan keluarga Al-Masriyah pun juga ada yang di Turki. Siapa? Adanya Naila, Oh, si Haslita. eh, Hasila. Ya Hasila ya. Dia di Turki. Hasila, kuliah atau sekolah? Kuliah di Turki. Baru masuk tahun ini. Iya. Oh, Hasila yang duluan berangkat ke Turki, Ana terbang ke Kuwait keduanya. oh. Ah, berarti bareng Ajam ya? Ya. Ya kan dia adik Jadi kelas kita nih, tapi tetap bareng Ajam. Maksudnya dia duluan ke Kuwait, baru dia duluan ke Turki, baru AA ke Kuwait. ya Kuwait gitu. Ya, Ana juga tahu ini juga dari Kiai Haji Abdul Aziz gitu. Iya, Karena emang Ana harus ada. ya minta izin dulu lah, maksudnya pamit dulu ke Kiai Abdul Aziz gitu. Ya biar berkah gitu kan. Iya, di Tabaruk Masyayikh Al-Masturiyah. Ya betul sekali ke Kiai Haji Abdul Aziz terus juga Kiai Haji Salahuddin, Kiai Haji Abdul Muiz juga gitu kan. Minta pamit gitu. Dan mungkin juga insya Allah talk show selanjutnya mungkin hari besok akan diundang dari Lebanon dan Mesir insya Allah Taala, gitu kan? Insya Allah. Lintas negara. Lintas negara, sengaja lintas negara, bahkan insya Allah lintas benua nih. Amin, amin. Iya, Amin insya Allah ya. Aduh terima kasih minal aidin wal faizin Ustaz. sama-sama. AA. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini pemaparan yang sangat luar biasa ya dari Ustadz Abdi Kusbe Mantara, salah satu tokoh agama yang berada di Depok dan insya Allah pada hari esok hari Sabtu akan ada talk show lagi 2 hari lagi ya talk show spesial Idul Fitri. Insya Allah besok akan dinarasumberi oleh 2 orang. Pertama yaitu Ustadz Hamzah dari mahasiswa dari Lebanon, yang kedua Ustazah Septa Relani atau Ustazah Ella dari Mesir. Ya, saya Muhammad Azam Mutaki dari Kuwait mengundurkan diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.